Diduga akibat korsleting listrik pada SPBU Mini, sebuah ruko di Madiun terbakar hebat. Meski pemiliknya selamat, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh isi toko dan rumah terbakar habis. Damkar ngatasi, info damkar dah. Kebakaran hebat melanda ruko milik warga di Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari, Madiun. Kepulan asap hitam pekat terlihat dari kejauhan. Saat kebakaran terjadi, warga sekitar tidak berani mendekat untuk mencoba memadamkan api sebab beberapa kali terdengar suara ledakan dan terdapat gas LPG di area ruko itu. Menurut Kepala Desa Sidorejo Ana Setiawati, kemungkinan penyebab kebakaran berasal dari korsleting mesin SPBU Mini milik ruko itu. Namun pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan dari kepolisian. Penyebabnya apa? Sebenarnya konslet aja, mungkin konslet alat Pertamininya karena memang mungkin lupa nutup waktu habis pengisian atau kena kebetulan memang di dalam ada barang-barang yang rentan untuk kesulitan api, akhirnya cepatlah terbakar. Tadi menurut penyampaian masyarakat Jawa sebenarnya kecil apinya, tapi masyarakat mau eksekusi di awalnya juga ketakutan karena ada tabung gas juga di dalam seperti itu. Api baru dapat dipadamkan setelah unit pemadam kebakaran Satpol PP Kabupaten Madiun mengerahkan 4 truk pemadam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Untuk kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena seluruh barang dalam ruko terbakar habis. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, dua kelompok pemuda di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur terlibat bentrok. Akibatnya satu orang terluka dan belasan rumah warga rusak. Bentrokan antar pemuda terjadi di Kelurahan Amagara Pati, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Aksi saling serang ini terjadi akibat perselisihan dua kelompok pemuda dari dua wilayah. Mereka terlibat aksi saling lempar batu, kayu, serta bom molotov. Akibatnya belasan rumah warga dan ruas jalan utama tak bisa dilalui oleh kendaraan. Tak hanya menimbulkan kerugian material, peristiwa ini juga memicu trauma warga sekitar karena bentrokan sering terjadi di wilayah ini. Polisi mengerahkan puluhan personil untuk membubarkan bentrokan ini. Bahkan, gas air mata dan tembakan peringatan terpaksa dilakukan untuk mengamankan situasi. Hingga kini, petugas terus berusaha mediasi kedua pihak agar bentrok susulan tak lagi terjadi. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa, influencer sekaligus pengusaha Dr. Richard Lee memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Richard Lee datang bersama kuasa hukumnya dan berjanji akan kooperatif. Dengan menggunakan kemeja putih dan masker yang menutupi wajahnya, Richard Lee sampai di Polda Metro Jaya. Richard Lee diperiksa sebagai tersangka dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terhadap produk kecantikannya. Ia berjanji akan menjalani proses hukum dengan kooperatif dan menjawab seluruh pertanyaan penyidik. Secara pribadi, Richard Lee mengaku sedih dan prihatin karena kasus ini melibatkan sesama dokter yang saling lapor dan sama-sama menjadi tersangka. Gimana nih dok? Saya menghargai hasil dari pra-peradilan dan hari ini dengan sikap kooperatif saya datang untuk memenuhi kewajiban saya sebagai warga negara yang baik. Saya sudah siap memberikan keterangan sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang produk yang saya jual. Semua produk yang saya jual legal dan BPOM dan diproduksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya belum pernah menjual produk yang tidak berizin dan berpotensi untuk membahayakan masyarakat. Secara pribadi yang buat saya sedih, konflik ini melibatkan
2 orang dokter, 2 orang sejawat, 2 orang yang profesinya sama-sama menjual skincare yang berakhir dengan saling lapor dan sama-sama jadi tersangka. Secara pribadi saya jujur, saya sedih dan malu akan hal itu. Hakim menolak gugatan pra-peradilan Dr. Richard Lee. Akibatnya Richard Lee tetap berstatus sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memutus gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Richard Lee. Gugatan itu dilayangkan sang dokter kecantikan Richard Lee karena keberatan dijadikan tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran perlindungan hak konsumen yang dilaporkan dokter detektif atau Doktif ke Polda Metro Jaya. Suasana sidang yang dihadiri Samira Farahnas atau Doktif selaku pelapor pun mendadak riuh. Di depan ruang sidang, Doktif melakukan sujud syukur usai gugatan Richard Lee ditolak. Doktif pun kembali mengungkap fakta baru mengenai dugaan Richard Lee yang ingin menawarkan uang damai kepada pihaknya selaku pelapor. Berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Tujuannya dokter di sini mengganti uang masyarakat. Jika kerugian masyarakat 200 miliar dan yang diberikan hanya 50 miliar, 150 miliar itu dokter cari dari mana? Ya, seperti itu. Masa dokter yang kerja untuk mengembalikan uang masyarakat gitu. Jadi kembalikan sesuai dengan apa yang sudah kamu ambil. Di akhir, Doktif berharap Richard Lee kooperatif dalam menjalani proses hukum atas laporannya. Ia bahkan kembali mendesak polisi untuk segera menahan Richard Lee mengingat gugatan pra-peradilan sudah ditolak. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski panen kritikan dari warga dunia nyata dan dunia maya, pertunjukan sound horeg di Kabupaten Mojokerto tetap berjalan. Kepala desa setempat berdalih acara digelar sampai pagi karena kerusakan pada sistem suara. Pertunjukan sound horeg digelar di Desa Medali, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Acara ini berlangsung mulai pukul 3 sore hingga 4 pagi. Acara pun viral di berbagai platform media sosial dan menimbulkan hujatan dari warganet. Musik yang memekakkan telinga dinilai mengganggu banyak orang dan menimbulkan kerusakan rumah warga sekitar. Sementara itu pihak desa, adanya kerusakan di rumah warga akibat sound horeg, namun sudah dilakukan perbaikan oleh tim panitia. Acara ini sebenarnya dijadwalkan hingga tengah malam, namun molor karena berbagai kendala. Itu tidak benar. Jadi kayak di medsos itu kayak rusak parah itu enggak. Kelihatannya seperti itu, padahal itu tidak. Jadi ada beberapa tempat itu yang hanya terganggu kebisingan, akhirnya terus sound system pada saat loading cek sound itu dipindah tempatnya. Acara ini sudah direncanakan sejak setahun sebelumnya dengan menelan biaya hingga 1,6 miliar rupiah dari iuran warga, uang kas desa, dan sumbangan para pengusaha. Meski banyak hujatan pro dan kontra, pihak desa tetap akan menggelar acara serupa, namun tetap dengan persetujuan warga desa.